السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan sejumlah nikmat kepada nabinya dan menutup hal tersebut dengan suatu wasiat yang merupakan pegangan untuk setiap muslim di dalam melakukan aktivitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman kepada nabinya, "Alam nashrah laka sadrak." Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Nabi Muhammad? Wa wada'na 'anka wizrak. Dan kami telah meletakkan dosa-dosamu, mengampuni dosa-dosamu. Alladzi anqadha dhahrak. Dan dosa-dosa ini adalah memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami telah mengangkat kedudukanmu. Fa inna ma'al usri yusra. Sungguhnya bersama kesusahan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sungguhnya bersama kesusahan ada kemudahan. Fa idza faraghta fansab. Apabila engkau telah selesai, maka berdirilah kembali. Wa ila rabbika farghab. Dan kepada Rabbmu hendaknya engkau selalu mengharap. Allah mengingatkan beberapa nikmat kepada nabinya agar supaya beliau mengenal betapa banyak karunia Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada beliau. Apa-apa yang diingatkan dari anugerah Allah kepada nabinya di surah ini adalah pelajaran bagi umat bahwa siapa yang memperoleh hal tersebut maka itu adalah suatu kebahagiaan dan suatu kemuliaan untuknya. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, kelapangan hati, kelapangan jiwa adalah dari pokok perkara di dalam segala aktivitas kehidupan hamba. Ini awal nikmat yang Allah ingatkan kepada nabinya di dalam surah ini. Dan Nabi Musa alaihi salam juga mengetahui besarnya nikmat kelapangan dada ini, kelapangan hati ini. Sehingga awal kali beliau diutus sebagai seorang rasul, beliau berdoa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku
dan mudahkanlah perkaraku. Kelapangan hati yang dengannya seorang hamba dimudahkan pada segala makna keimanan. May yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala ingin memberi hidayah kepadanya, maka akan dilapangkan hatinya menerima keislaman. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman syaraha sadrahu lil Islami fa huwa ala nurin min rabbih." Bukankah orang yang Allah lapangkan hatinya menerima keislaman, dia berada di atas cahaya dari Rabb-Nya. Dan ini adalah jiwa yang tenang, yang memperoleh segala bentuk kebahagiaan. Dan inilah jiwa-jiwa yang memperoleh kebaikan pada hari kiamat. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tatkala tidak ada harta yang bermanfaat, tidak pula anak-anak memberikan manfaat, kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Maka ini adalah nikmat yang agung. Siapa yang Allah beri hidayah kepadanya, meneguk keislaman ini, merasakan manisnya keimanan, maka hendaknya dia bersyukur kepada Allah yang melapangkan dadanya. Hendaknya dia jaga kelapangan dadanya ini dengan keimanan kepada Allah, memperbaiki ketakwaannya, memurnikan tauhidnya dan ibadahnya. Dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tadabbur terhadap kandungan Al-Quran. Dia laksanakan segala ketaatan, dia tinggalkan apa yang dilarang. Dan selainnya dari sebab-sebab yang melapangkan hati seorang hamba. Kemudian nikmat yang kedua yang Allah ingatkan kepada Nabi-Nya. Wa wada'na anka wizrak. Kami telah gugurkan dosa-dosamu. Dosa yang memberatkan punggungmu. Dosa yang bisa menghancurkan seorang hamba. Dan ini dari keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi-Nya. Liyaghfira ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Agar supaya Allah mengampuni apa yang berlalu dari dosamu dan apa yang akan datang. Dan dosa apabila digugurkan dari seorang hamba, maka itu adalah sumber kebaikannya. Karena dosa memiliki banyak kejelekan pada diri seorang hamba. Salah satunya yang disebut di dalam ayat ini, memberatkan punggung, memberatkan seorang hamba, bisa menghancurkannya di kehidupan dunianya maupun di kehidupan akhiratnya. Karena itu siapa yang menjaganya dan memeliharanya, maka hendaknya itu adalah nikmat yang patut dia syukuri. Iya. Kemudian yang ketiga, dari nikmat yang Allah ingatkan kepada Nabi-Nya, wa rafa'na laka dzikrak. Kami telah tinggikan penyebutanmu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus disebut seorang bersaksi bahwa beliau adalah Rasulullah di syahadatain. Syahadat yang kedua disebut syahadat di adzan. Demikian pula di qamat, di tasyahud, dan di banyak tempat ibadah ditinggikan penyebutan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini nikmat hendaknya diingat. Karena itu kata sebagian as-salaf, siapa yang mendapatkan atau dikatakan kepada beliau seorang duduk mengajar manusia, kemudian ditinggikan kedudukannya, maka kata beliau, siapa yang mendapatkan ketinggian derajat karena dia menyebarkan agama, menyampaikan hal yang baik, maka dia mendapatkan bagian dari firman Allah, wa rafa'na laka dzikrak. Kami telah tinggikan kedudukanmu. Dan siapa yang direndahkan derajatnya karena hal tersebut, karena dia menyelisihi, maka dia dapat bagian dari apa yang Allah sebutkan, inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya orang yang mencelamu, perkaranya akan terputus, tercerai-berai. Iya. Maka itulah kehidupan. Ketinggian derajat adalah berpegang terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allah berfirman, Inna Allah, Rasulullah bersabda, Inna Allah la yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Quran ini sekelompok kaum dan merendahkan sekelompok yang lainnya. Bagi siapa yang menyelisih, Rasulullah bersabda, wa ju'ilat dhallatu was-saghar ala man khalafa amri. Dan telah dijadikan kehinaan dan kerendahan terhadap siapa yang menyelisihi perkaraku. Kemudian Allah mengingatkan dari nikmatnya, fa inna ma'al usri yusra. Sungguhnya bersama kesusahan ada kemudahan. Ini adalah kaidah dalam kehidupan. Sebab hidup pasti di dalamnya seorang hamba kadang mendapatkan apa yang menyenangkannya, kadang mendapatkan apa yang menyedihkannya. Ada hal yang dia menjadi lapang dengannya, ada hal yang dia menjadi susah dengannya. Dan banyak perkara di dalam kehidupan ini. Tapi secara umum, kalau ada kesusahan, Allah memberikan di belakangnya kemudahan. Bahkan kemudahan dari Allah lebih besar daripada kesusahan. Dan inilah rahasianya, ditekankan 2 kali. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sungguhnya bersama kesusahan ada kemudahan. Kemudian Allah ulangi lagi, sungguhnya bersama kesusahan ada kemudahan. Kesusahannya cuma 1 kali, tapi diberi kemudahan 2 kali. Iya. Dan ini dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan di tengah umat ini. Karena itu dari ciri umat ini, dimudahkan tuntunannya, dimudahkan syariatnya. Tapi di dalam kandungan dari ayat terdapat di dalamnya wejangan terhadap setiap muslim dan muslimah, bahwa pada setiap aktivitas ibadah yang dilakukan, walaupun itu berat, kadang jiwa kurang menerimanya, tapi di belakangnya banyak kemudahan-kemudahan yang Allah bukakan. Iya. Ini semua anugerah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada nabinya adalah pokok-pokok kebahagiaan. Dan seorang dari ibadah Ramadan yang telah berlalu mendapatkan dari anugerah tersebut hal yang besar kalau dia betul-betul meraih dari kebaikan di bulan Ramadan. Terdapat di dalam bulan itu pendidikan yang menenangkan jiwanya, melapangkan dadanya. Terdapat di dalam bulan tersebut hal yang dengannya dia menjauhi dosa-dosa dan kesalahan. Sepanjang dia meninggikan syariat Allah, akan ditinggikan kedudukannya dan derajatnya. Dan seorang di dalam pelaksanaan bulan puasa 30 hari, melatih didik dan mendidik dirinya untuk mempelajari dan memperhatikan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan, walaupun ada kesusahan yang kadang dirasakan di awal perkara. Maka ini semuanya adalah pendidikan. Ini kaidah di dalam seluruh ibadah, bukan di dalam puasa saja. Karena itu ditutup di akhir ayat, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila engkau telah selesai wahai Nabi Muhammad, maka berdirilah engkau. Jika engkau sudah selesai melakukan sebuah ibadah, kembali berdiri, melakukan ibadah yang lain. Ikuti suatu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Sempurnakan suatu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Dan ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala pada syariat-syariat yang agung. Karena itu syariat salat 5 waktu kita menutupnya dengan zikir, dengan salat-salat sunnah. Syariat zakat, kalau dikeluarkan zakat dari hartanya yang wajib, disunahkan juga mengeluarkan dari sedekah. Di syariat haji diperintah untuk menutup dengan banyak berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di syariat puasa ditutup dengan mengeluarkan zakat fitri, dengan melakukan salat Id, puasa 6 hari di bulan Syawal. Iya. Syariat berkurban, sebelumnya seorang memuliakan hari-hari dari Dzulhijjah, kemudian dia tutup dengan ibadah-ibadah yang agung, disertai dengan takbir-takbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibadah-ibadah. Disusulkan, disambung dengan ibadah yang lain, yaitu sifat seorang muslim.
Bukan dia cuma giat di Ramadan saja. Setelah Ramadan jadi surut. Surut kekuatannya, surut semangatnya. Dan ini adalah tipu daya dari syaitan pada diri seorang hamba. Allah ingatkan kepada nabinya, "Fa'idha faragta fansab." Apabila engkau sudah selesai, berdiri lagi lakukan ibadah. Iya, dan ini konsekuensi orang yang diberi nikmat. Kita diberi nikmat terlalu banyak. Harusnya kita lebih banyak bersyukur lagi. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melakukan salat malam sampai pecah-pecah kedua kakinya. Dikatakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, lima sana'ta hada wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Wahai Rasulullah, kenapa kamu lakukan ini? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Maka beliau bersabda, "Apala akunu abdan syakura?" Tidakkah pantas saya menjadi seorang hamba yang bersyukur? Iya. Ini kaidah adalah dasar kehidupan. Allah perintah dengannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Dan ini pula yang Allah perintah kepada seluruh umat Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan jangan sekali-sekali kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Fa'idha faragta fansab. Apabila kamu sudah selesai, berdiri lakukan ibadah yang lain. Iya. Wa ila rabbika farghab. Dan kepada Rabbmu hendaknya engkau selalu mengharap. Selalu mengharap kepadanya. Mengharap ampunannya. Mengharap keamanan dari siksaan dan azabnya. Mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah hal yang membedakan seorang muslim dengan orang-orang yang non-muslim. Ya, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian mengharap dari Allah apa-apa yang orang-orang kafir itu tidak pernah mengharapkannya. Iya. Karena itu ayat-ayat ini adalah wejangan yang sangat indah, dasar-dasar ibadah, dan mengingatkan kita kepada nikmat-nikmat Allah. Sangat penting direnungi, apalagi kita baru selesai dari bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. معاشر المسلمين جماعة رحمني ورحمكم الله. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia ikuti dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu seperti puasa 1 tahun. Iya. Dihitung puasa setahun. Kata para ulama, menunjukkan bahwa setiap hari dari puasa dilipat gandakan menjadi 10 kali. Ramadan 30 hari dikali 10 menjadi 10 bulan. Dan 6 hari di bulan Syawal dikali 10 menjadi 60 hari. Dan 60 hari itu adalah 2 bulan. Karena itu semuanya berjumlah 1 tahun. Maka seakan-akan dia berpuasa 1 tahun penuh. Iya. Dan terdapat di dalam hadits anjuran untuk menutup ibadah Ramadan dengan ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan terdapat keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan terdapat juga di dalam hadis bahwa pelaksanaan puasa 6 hari di bulan Syawal ini tidak harus berurut. Iya, boleh dilakukan kapan saja. Yang penting dia
di bulan Syawal. Yang penting bukan pada hari Jumat dilakukan. Kalau dia berpuasa sunnah di hari Jumat, boleh saja, tapi dia harus puasa hari Kamis sebelumnya, atau puasa juga bersama Jumat hari Sabtu setelahnya. Iya. Sebab Jumat tidak boleh puasa khusus untuk puasa sunnah. Kemudian bagi siapa yang memiliki tunggakan, hendaknya dia memulai dengan membayar tunggakannya. Iya, sebab Nabi menyebutkan man shoma Ramadhana, siapa yang puasa Ramadan. Dan tidak dikatakan seorang puasa Ramadan kecuali kalau dia menyempurnakan puasa itu. Setelah sempurna baru dia ikuti dengan 6 hari di bulan Syawal. Iya. Tapi kalau seorang perempuan punya udzur, dia punya masa haid misalnya, menyebabkan dia tidak bisa melakukan puasa Syawal tersebut, anggaplah masa haidnya 13 hari. Ya, dia mengqadha saja sudah 13 hari, setelah itu haid lagi 13 hari, dan keadaan tidak mencukupi untuk puasa Syawal. Maka di kondisi yang seperti ini, mungkin diharapkan syah untuknya dia puasa 6 hari Syawal sebelumnya, kemudian dia lunasi dan dia qadha hutang puasa Ramadannya. Tapi dasarnya bahwa puasa Syawal adalah puasa yang dilakukan setelah selesai pelaksanaan puasa Ramadan secara sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua petunjuk dan kekuatan untuk menjadi hamba-hamba yang salih, hamba-hamba yang istiqamah di atas jalan yang lurus, selalu tegar di dalam melakukan ibadah kepadanya, membangun ibadah-ibadah kepada Rabb-Nya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.